ketika Tuhan berbicara kepada saya, memang saya tidak percaya sebenarnya dengan pernyataan Tuhan ini, tapi saya harus menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Shalom, puji Tuhan, saudaraku sekalian, kembali berjumpa lagi dengan saya, Daud Kiai. Saudaraku sekalian, supaya saudara tidak salah paham dengan video saya tentang pesan-pesan profetik atau pesan-pesan Tuhan yang terus saya sampaikan melalui channel YouTube saya ini, saya selalu berharap bahwa saudara harus mengikuti video saya dari awal sampai selesainya. Saudara, saya langsung saja, Tuhan berbicara kepada saya bahwa pada tahun 2033 kota Jayapura akan tenggelam. Kota Jayapura akan tenggelam. Saudara, ketika saya mendapat pernyataan Tuhan ini, saya sedikit terkejut. Loh, kok bisa ya Jayapura akan tenggelam, mengalami musibah yang begitu dahsyat. Saudara kalau melihat geografis kota Jayapura, mulai dari AB dan sampai kepada Jayapura kota, itu kalau saudara lihat dari atas, itu memang itu sangat rendah sekali. Karena kalau dilihat di bagian Sentani, ada beberapa gunung sampai ke bagian atas, itu memang adalah daerah atau geografisnya itu lebih tinggi daripada wilayah AB sampai kepada kota Jayapura. Dan itu ada beberapa danau. Saya kurang begitu paham, tapi saya pernah melihat di ada sebuah gambar begitu, saudara. Atau ketika dari atas pesawat, helikopter, saudara bisa melihat hal itu. Memang dari wilayah Jayapura kota sampai di wilayah AB itu memang cukup rendah. Dan apabila beberapa telaga atau danau dari arah Sentani sampai kepada beberapa wilayah di belakang sana yang memiliki air atau danau-danau ini, apabila beberapa gunung itu pecah saja, saudara bisa bayangkan itu dari wilayah dari Kampung Harapan, Expo, Waina, AB dan sampai kepada Jayapura kota, itu benar-benar akan dilanda dengan banjiran begitu dahsyat akan terjadi sebenarnya. Kalau mau dilihat-lihat, saudara, memang kalau mau dilihat-lihat secara letak geografis ini memang cukup takut juga, memang cukup mengerikan ya kalau saudara melihat letak geografis kota Jayapura. Wow, saya tidak bisa bayangkan hal itu. Ketika Tuhan berbicara kepada saya, memang saya tidak percaya sebenarnya dengan pernyataan Tuhan ini, tapi saya harus menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Jayapura memang akan mengalami sebuah musibah itu di tahun 2033. Jayapura akan tenggelam. Dan pertanyaannya begini, kalau memang Jayapura akan tenggelam di tahun 2033, apa yang harus dilakukan oleh penduduk kota Jayapura? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tentunya kalau Tuhan menunjukkan pernyataan Tuhan ini, yang pertama, penduduk kota Jayapura, entah itu orang Nasrani, orang Muslim, atau agama apapun yang berdiam di kota Jayapura, harus mengalami pertobatan, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, percaya memberi diri dibaptis, dan hidup sebagai orang Kristen, hidup menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, pernyataan Tuhan ini datang untuk menyadarkan setiap penduduk atau setiap umat manusia yang menduduki kota Jayapura harus sadar, harus mengantisipasi, harus mengintrospeksi diri. Kira-kira ada hal-hal apa yang salah selama ini? Ini penting, saudara. Kemudian kalau kita mengacu kepada firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ini berbicara tentang iman, saudara. Untuk wilayah kota Jayapura, siapapun saudara yang mendiami kota Jayapura harus membangun dasar iman saudara di atas batu karang yang teguh, sehingga ketika datang banjir itu, saudara akan memiliki iman seperti Lot. Sebelum musibah datang menghanguskan kota Niniwe, Tuhan lebih dulu berbicara kepada keluarga Lot sehingga keluarga Lot diselamatkan. Hal ini juga harus terjadi di kota Jayapura. Entah bagaimana cara Tuhan akan menyelamatkan saudara secara fisik atau secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Secara jasmani adalah mungkin saja Tuhan sebelum hal itu terjadi, mungkin saja Tuhan akan menyuruh saudara pindah dari kota Jayapura ke kota yang lain. Ataukah yang kedua, mungkin saja ini bersifat rohani. Saudara harus mempersiapkan kerohanian saudara, iman saudara harus benar-benar terbangun di dalam kasih karunia Tuhan Yesus.
Kita lanjut, kemudian di ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, sampai di sini sebuah bencana alam, banjir besar yang akan menenggelamkan kota Jayapura ini terjadi di tahun 2033. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27 ini terbagi menjadi dua. Ada orang bodoh dan juga ada orang bijaksana. Sekarang kita tergolong atau kita termasuk atau kita dikategorikan sebagai orang bodoh atau orang bijaksana. Saya pikir ini merupakan sebuah edukasi, sebuah pemahaman atau makna daripada sebuah pernyataan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada saya pada tahun 2033 akan ada sebuah banjir bencana alam yang akan menenggelamkan kota Jayapura ini. Sebenarnya sangat simpel. Apakah ini akan terjadi secara fisik, secara jasmani, ataukah apakah ini merupakan sebuah teguran atau sebuah antisipasi untuk bagaimana orang-orang benar, anak-anak Tuhan harus berbalik sungguh-sungguh mencari Tuhan dan membangun imannya di atas dasar batu karang yang teguh. Saya pikir ini merupakan sebuah pesan moral atau pesan firman Tuhan untuk setiap pemirsa atau setiap saudara yang sedang mendengarkan atau menyaksikan video saya ini. Saya pikir sampai di sini saudara paham tentang apa yang akan terjadi di tahun 2033 tentang bencana alam yang akan melanda kota Jayapura. Demikian video yang saya dapat bagikan atau pesan-pesan Tuhan yang saya dapat bagikan melalui video channel YouTube saya ini. Jika saudara terberkati atau jika saudara bingung atau jika saudara memiliki beberapa pertanyaan tentang petunjuk Tuhan ini, saudara bisa membalas saya di kolom komentar di bawah. Demikian apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya dan saya akan terus mengembangkan pernyataan Tuhan ini dalam firman Tuhan atau dalam pesan-pesan Tuhan lebih lanjut lagi ke depan di video-video saya berikutnya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.